Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita sampaikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di Kubah Hijau Channel. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan paparan kami, penjelasan kami dalam rangka memberikan informasi yang seputar isu-isu yang memojokkan para sahabat Pahlawi, para habaib kita yang selama ini sudah melampaui batas-batas kesupanan, batas-batas kepatutan, malah seolah-olah dihembus-hembuskan untuk membuat situasi chaos, membuat masyarakat saling membenci satu sama lain, dan sudah tentu ini sangat berbahaya bagi keutuhan negara kita, bagi ketenangan masyarakat kita, bagi kesatuan bangsa kita. Para pemirsa rahmat, salah satu isu yang lebih gencar sekali disuarakan oleh mereka yang berusaha memojokkan para habaib, para Pahlawi adalah diantaranya bahwa para habaib ini eksklusif, ya, tidak mau bergaul dengan masyarakat, menyendiri dan seterusnya, tidak menggunakan atribut-atribut kearaban di dalam keindonesiaan kita, dan ini seolah-olah dianggap sebagai suatu kejahatan. Oke, saya akan menanggapi ini, bahwa pada masa penjajahan Belanda, kelompok-kelompok suku bangsa ini dipisah-pisah di dalam kampung-kampung yang tersendiri, permukiman tersendiri. Maka di sana ada kampung Arab, kalau di Jakarta ada Pakujan, ya. Ada kampung Cina, ada kampung Melayu, di mana di Jakarta atau Batavia saat itu yang sebagai pusat kolonial Belanda, itu situasi masyarakat memang dipecah-pecah berdasarkan kesukuan. Karena apa? Pihak Belanda tidak ingin masyarakat ini saling berbaur satu sama lain, sehingga membuat suatu kekuatan yang akhirnya digunakan untuk menjatuhkan pemerintah penjajah. Jadi andaikan para sahabat Pahlawi ini bermukim di suatu kelompok, ya memang itu peninggalan Belanda kok. Orang Cina juga bermukim di satu kelompok. Jadi memang itu tidak hanya terjadi pada sahabat Pahlawi. Ya. Kita mengenal di kota-kota, di Malang ada kampung Kebalen, Jakarta ada kampung Bali, ada kampung Ambo, ada kampung Pantura, memang seperti itu. Ya. Tapi faktanya perjalanannya saat Indonesia merdeka, penjajah Belanda sudah kembali ke negerinya, kita semua bertahu. Lihat jamaahnya para habaib kita. Sana ada berbagai suku, bangsa, masyarakat menyatu bersama-sama untuk menuntut ilmu, mencari barokah, bermaulid bersama. Ini simbol dari menyatu.
Kemudian yang kedua adalah isu-isu yang dihembus-hembuskan adalah bahwa Sadah Pahlawi ini arogan karena menggunakan gelar Habib-Habib, tidak menggunakan gelar Syarif atau Sayyid yang banyak digunakan oleh ahli bait yang lain. Para pemirsa rahmatullah, ya. Jadi menilai penggunaan gelar Habib sebagai suatu bentuk arogansi itu menurut saya terbalik. Coba kalau Anda lihat dari makna fil lughah Arabiyah, di dalam bahasa Arab, Habib itu orang yang mencintai atau orang yang dicintai. Kemudian Sayyid itu tuan, bendoro kalau bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu bendoro. Syarif juga orang yang mulia. Menurut saya tidak mengatakan menggunakan gelar Syarif atau Sayyid itu suatu hal yang tercela. Enggak, kalau mereka mempunyai hak. Tapi kalau Anda perbandingkan dengan nalar sihat, manakah yang lebih menunjukkan kerendahan hatian orang yang dipanggil kekasih atau al-mahbub Habib itu artinya orang yang dicintai atau orang yang mencintai juga bisa. Orang yang kita cintai atau yang tercinta misalnya dengan Ndoro atau dengan juragan juga saya juga. Itu mana yang lebih menunjukkan apa? Kerendah hatian. Sudah jelas loh, Habib itu lebih konteksnya lebih rendah hati, dan saya pikir penggunaan Habib ini adalah suatu hal yang luar biasa menunjukkan ketawaduan, kerendah hatian, tidak mau atau mungkin tidak mempopulerkan gelar Ndoro atau dalam bahasa Arabnya Sayyid atau Syarif, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah dulu di zaman Wali Songo, ini yang sering dikeluarkan oleh mereka yang menyebarkan kebencian. Wali Songo itu nggak menggunakan gelar gelar marga misalnya. Kalau di kalangan Habib ada Al-Atos, ada As-Sekaf, ada Al-Qadri dan seterusnya. Wali Songo itu lebih membaur, nggak menggunakan gelar-gelar marga. Kami sampaikan ya, mohon maaf ya, para Wali Songo ini tidak menggunakan gelar marga sebab memang tidak diperlukan. Karena di Indonesia mudah membedakan antara Maulana Ainul Yakin dengan Syarif Hidayatullah, sudah pembedaannya itu jelas. Nama kalangan Wali Songo, kalangan umat Islam zaman Wali Songo itu beragam, tidak menimbulkan tumpang tindih. Ada nama Makhdum Ibrahim, ya yang kita kenal ya hanya Sunan Bonang, nggak ada orang lain selain Sunan Bonang bernama Makhdum Ibrahim. Ainul Yakin, Maulana Ainul Yakin ya hanya Sunan Giri, lainnya nggak ada. Beda dengan kalangan Habaib. Ya. Habib itu yang orang yang namanya Ali bin Husain, ini ada cari satu kota mungkin ada 100 orang ya. Ali bin Husain, cuman kakeknya berbeda. Nah, untuk membedakan ini maka digunakanlah nama Qabilah. Ali bin Husain yang mana, apa As-Sekaf, apa Al-Habsyi, apa Al-Qadri, ini digunakan untuk sebagai pembeda sehingga akan terhindar dari kebingungan. Ini tolong difahami ya. Jadi penggunaan marga ini seperti orang Batak lah. Orang Batak menggunakan, di lingkungan orang Jawa menggunakan nama Nasution, nama batu bara. Masa Anda mau paksa untuk membuang marga mereka? Itu sudah sudah tradisi suku mereka. Kita hormati. Orang Ambon pakai nama marganya, orang Manado pakai nama. Biarlah, ini adalah keragaman kita, keragaman Nusantara kita, di mana masing-masing kelompok membawa tradisi untuk menjadikan negeri kita negeri yang beraneka warna,
indah, saling menghormati, saling menyayangi. Demikian para ikhwan fillah, semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk kita semua. Dan yang terpenting, mari kita jangan mau dipecah belah. Kita satu bangsa, kita satu NKRI, apapun sukunya, apapun tradisinya. Dan yang terpenting, terutama adalah kita sebagai sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum orang yang benar itu adalah saudara, saling menyayangi, saling mencintai. Demikian para ikhwan fillah, seluruh kabeh, semoga semuanya dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.